Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Dawet Pakeka dengan NIM 1312200077. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi terkait insiden Tokopedia pada tahun 2020 yang melibatkan peretas internasional bernama Shiny Hunters. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia, insiden Tokopedia pada tahun 2020 yang melibatkan peretas internasional bernama Shiny Hunters. Apa yang sebenarnya terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana sebenarnya kita menyikapi kasus ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan kronologi kejadian. Pada bulan Mei 2020, grup peretas bernama Shiny Hunters mengeklaim telah membobol sistem keamanan Tokopedia. Mereka menyiapkan data yang dikatakan berisi 90 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Data ini mencakup alamat email, nama lengkap, tanggal lahir, username, dan password yang sudah di-hash atau transkripsi. Meskipun passwordnya tidak langsung terbaca, hash tersebut tetap bisa dipecahkan dengan teknik brute force atau dictionary attack, apalagi jika pengguna memakai password yang lemah atau sering digunakan. Lebih parah lagi, data itu dijual di grup dark web dan sebagian besar bisa diunduh secara gratis di forum-forum peretas internasional. Sampai hari ini tidak ada pernyataan resmi yang menjelaskan bagaimana kebocoran ini terjadi secara teknis. Namun banyak analisis cyber menduga bahwa peretas berhasil mengeksploitasi celah dalam aplikasi Tokopedia atau memiliki akses tidak sah ke database. Meskipun passwordnya disimpan dalam bentuk transkripsi, pertanyaannya yang pertama adalah, apakah Tokopedia menerapkan inskripsi yang cukup kuat? Dan yang kedua, yang tak kalah penting, apakah sistem mereka memiliki deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan? Ini mengingatkan kita bahwa sekedar mengandalkan inskripsi tidak cukup. Harus ada sistem keamanan berlapis seperti multifaktor, audit berkala, dan sistem deteksi intrusi aktif. Dari sisi hukum, saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi atau undang-undang PDP. Jadi, regulasi yang digunakan hanyalah Undang-Undang ITE Pasal 26 tentang perlindungan privasi digital. Dan yang kedua, Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Namun, aturan ini masih lemah dalam penegakan, tidak ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang lalai menjaga data pengguna. Tokopedia saat itu dianggap kurang transparan, mereka tidak segera memberi notifikasi pengguna sosial kebocoran data yang secara etika sangat dipertanyakan. Jika data pengguna bisa tersebar, maka dampaknya bisa cukup besar. Data yang bocor bisa digunakan untuk phishing, pembobolan akun lain, pencurian identitas, phishing atau penipuan lewat email atau SMS. Yang kedua, terutama jika korban menggunakan password yang sama. Yang ketiga, pencurian identitas yang bisa berujung pada kejahatan digital seperti pinjaman online ilegal. Dari sini kita sadar betapa pentingnya perlindungan data pribadi dan betapa lemahnya kita sebagai pengguna maupun sebagai negara jika tidak ada payung hukum yang memadai. Untungnya, 2 tahun setelah kejadian ini, pada tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan, namun implementasinya masih menjadi PR besar. Jadi, apa yang kita pelajari dari kasus ini? Untuk perusahaan seperti Tokopedia, tanggung jawab menjaga data pengguna tidak bisa ditawar. Harus ada transparansi, sistem keamanan canggih, dan budaya sadar cyber. Untuk sebagai pengguna, mulailah dengan menggunakan password yang kuat dan berbeda dengan tiap akun. Aktifkan autentikasi 2 langkah,
dan waspada terhadap email atau pesan mencurigakan. Dan bagi pemerintah, ini alarm keras bahwa regulasi tidak boleh ditinggal zaman dari teknologi. Jadi kesimpulannya, kebocoran data Tokopedia tahun 2020 merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia dan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran, regulasi, serta keamanan dalam dunia digital. Ketiadaan Undang-Undang PDP saat itu menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak privasi digital warga negara. Sekian video analisis kebocoran data Tokopedia oleh Sini Hunters. Bye. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy.